menyadari bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Ada banyak orang yang menganggap dirinya benar dan suci sehingga ia merasa bahwa dirinya tidak perlu bertobat. Pengakuan jujur sebagai orang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus adalah langkah awal pertobatan. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita harus percaya dan mengakui bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau saya dengar dari Pak Pendeta, berarti orang yang menggunakan ilmu hitam aja mau melakukan sesuatu itu ada aturan. Lihat wetonnya, lihat arah mata angin dan lain sebagainya. Iya. Repot ya. Nah tapi kalau sekarang jadi hamba Tuhan, di kekristenan itu sebenarnya ada aturan-aturan itu atau asal kita pokoknya dalam nama Yesus semuanya beres? Ya ada aturan. Aturannya percaya. Kedua, jangan aneh-aneh lah. Kadang itu orang itu jadi batu sandungan, aneh-aneh. Misalnya bawa dikasih garam lah, dikasih air yang dari mana lah, tidak ada pengaruhnya. Sebenarnya itu yang penting iman kita lah. Dan aturannya apa ya, sesuai hukum Tuhan aja lah. Gak usah neko-neko. Nah, kalau dari lagu-lagu sendiri, apakah lagu-lagu yang diciptakan, ada beberapa lagu itu yang mempengaruhi kita karena dia isinya adalah mantra-mantra, terutama Ada. lagu-lagu barat yang membuat, Ada. katanya dulu ada orang kalau habis denger lagu pengennya bunuh diri. Ada. Itu namanya gelombang otak. Kalau itu jenis lagu yang dipersembahkan ke iblis dan itu kata-katanya pun untuk mempengaruhi gelombang otak. Itu hampir mirip dengan gelombang seperti mempengaruhi alam bawah sadar, getaran frekuensi namanya. Bisa. Lagu itu bisa dipakai Tuhan, tapi lagu bisa dipakai setan. Nah, Pak, saya mau tanya sebetulnya ini, dampaknya orang yang kena mantra, kalau orang percaya itu bisa enggak? Kan Alkitab berkata dalam Bilangan 23 ayat 23, tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub maupun tenungan terhadap Israel. Artinya kalau kita hidup dalam Tuhan itu tidak bisa kena, kecuali ada celah. Nah, ini celah ini menarik. Berarti orang percaya kalau berbuat dosa, mantra itu bisa masuk. Nah, celah ini selalu berhubungan dengan dosa yang mengikat. Nah, mantra kan ada dosa yang mengikat, ada dosa yang tidak mengikat. Nah, dosa yang mengikat itu contohnya itu berzina. Kedua ngerokok, itu mengikat. Merokok, nah ini kalau jemaat Tuhan ini harus digarisbawahi. Merokok itu adalah ikatan. Itu karena sekalipun pendeta lah ngerokok disantet pasti ambruk. Karena itu dosa mengikat. Dosa kan ada dosa yang mengikat dan ada dosa yang tidak mengikat gitu loh. Ceritain pengalaman Pak mengenai orang yang dalam tanda petik orang yang minta bantuan dari Pak Pendeta yang kena mantra tingkat tinggi. Nah itu seperti apa? Banyak ya. Saya nangani kasus di Kalimantan itu ada. Itu minta pesugihan buaya putih. Saya itu kasus pada waktu kerusuhan Sampit. Perang Dayak Madura. Palangka sampai Pangkalan Bun. Terusan kasus pada waktu pelayanan di daerah Sulawesi sama Pak Gilbert. Sama NTT Kupang. Banyak. Coba Pak cerita satu yang paling berkesan. Dalam hidup saya itu, saya punya lawan berat itu sekali aja. Waktu berhadapan dengan tokoh sakti India. Itu betul-betul saya tidak nyangka masih hidup. Dan menang. Itu aja. Karena waktu itu kan saya atas perintah ya. Kiriman dari India itu sudah melewati lintas laut, lintas apa, bisa sampai sini. Berarti benar-benar sakti betulan.
setengah dewa. Jadi ibaratnya saya menghadapi manusia setingkat setengah dewa. Saya pernah dengar kesaksian Bapak mengenai hal ini. Tapi banyak yang omong katanya itu kan cuma bohong-bohongan. Untuk narik, maksudnya orang itu untuk narik pengikut itu bohong-bohongan, itu sulap semua. Berarti itu benar-benar memang orang ini berilmu ya Pak? Yang berilmu. Saya kan ditugaskan waktu itu. Dan nugaskan saya kan juga sudah meninggal juga. Bapak yang Bapak lakukan apa pada waktu itu? Pada waktu serangan itu datang? Saya doa darah Yesus. Hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan kutuk. Target daripada orang ini kan orang lain yang Bapak lindungi. Kenapa kok bisa sekarang tiba-tiba dia langsung berhadapan? Berarti di alam roh ini dia tahu Pak ya, ini yang membentengi, ini yang melindungi. Iya. Kalau sistem pengamanan kan ya kan seperti ini. Kita boleh mati, tapi yang kita amankan harus hidup. Nah waktu itu kan saya diminta untuk mengamankan presiden. Sama Pramono Edi Wibowo. Jadi apapun alasannya, apapun ininya, sebelum menyampai ke beliau harus saya dulu. Saya mau tanya Pak, kalau ada orang kena ilmu, kemudian kita mendoakan orang ini, di alam roh tahu ya, berarti ini yang membela. Tahu, Berarti kemudian saya jadi target utamanya dong. tahu. Ini ada cerita lagi. Ilmu terawang itu ada 2 jenis. Terawang langsung pakai yang namanya itu kekuatan mantra. Langsung dengan air kembang itu telur, kaca, saya itu gini. Itu terawang. Tapi ada juga terawang yang tingkat tinggi. Itu pakai namanya burung. Biasanya yang dipakai itu burung elang. Saya pernah nangani kasus itu. Jadi dengan ilmu terawang, elangnya datang. Elangnya komunikasi. Waktu itu kan saya diminta sama jenderal ya. Elangnya komunikasi. Kita doakan orang yang kena ilmu itu berarti kita ini jadi sasaran dong Pak. Iya. Berarti kalau hidupnya setengah-setengah, lebih baik enggak usah doakan orang yang seperti itu ya. Karena bisa kena serangan balik sendiri, repot sendiri dong berarti. Saya itu dalam hidup selalu percaya pembelaan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan setengah atau tidak setengah. Karena saya sangat percaya yang disebut Tuhan membela firman-Nya. Sekalipun itu bukan pendeta, tapi dia percaya Tuhan membela firman-Nya. Jadi, tidak bisa kita katakan menghakimi orang setengah-setengah. Harus lihat dari kehidupan doanya gimana ya. Ya, berarti terutama itu kehidupan doa yang menentukan bahwa orang itu. Pak, sekarang saya mau tanya lagi Pak Pendeta. Banyak di antara kita pastilah, di antara semua yang menonton pernah melihat orang kerasukan. Kemudian saya tanya ini diusir 5 jam tidak keluar-keluar. Itu apa? Kendalanya apa? Kadang itu belum tentu kerasukan. Saya pernah nangani satu kasus seorang pembantu dikira kerasukan. Waktu dikira kerasukan, berhari-hari dilayani pendeta. Sampai pendetanya teler semua. Nah, saya diminta datang ke sana, itu petugas pajak itu. Saya lihat, ini bukan kena ilmu hitam, bukan kuasa gelap, kejiwaan. Akhirnya langsung tak suruh berdiri ya. Berdiri, saya ngomong, ini bukan setan. You terus terang apa? Ini kamu minum. Nggak taunya dia punya pacar, dikasih pil koplo. Dia ngomong kalau ingin tidur, ingin sehat, seger, minum ini itu. Jadi minum pil koplo itu ya langsung teler. Telernya kayak orang kerasukan. Oh gitu. Pak, sekarang kalau misalnya kita kembali ke mantra. Nah,
mantra-mantra itu ditujukan kepada kita, apakah itu bisa selalu menunggu waktu yang tepat untuk kena kepada kita, atau begitu mental ya sudah hilang? Atau dia menunggu? Menunggu. Makanya iblis itu selalu takut ya. Menunggu. Makanya saya selalu mengajarkan setiap hari doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Langkahnya apa, Pak? Setelah berdoa ini, apakah tidak perlu ada langkah yang lain? Ada yang perlu katanya pentahiran, masuk air, atau apa? Enggak. Saya dalam hidup saya enggak mau gini, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Gitu loh. Iman kan enggak terlalu sulit-sulit amat, yang penting percaya. Jadi janganlah terlalu melebih-lebihkan, harus merendam air lah, mandi minyak lah, enggak lah. Saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Ajari Pak, ajari doanya. Kita tutup, tapi Bapak ngajari cara berdoanya sambil kita tutup setelah itu. Doanya, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Bebaskan kami dari yang jahat. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti menyerahkan segenap hidup ini kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.